Tahun 2020-2021 menjadi tahun yang sangat berat untuk petani porang karena produktivitas katak yang turun yang disebabkan oleh curah hujan tinggi sepanjang masa. Kenapa demikian? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2020-2021 ini adalah sebuah cobaan yang besar sekali bagi petani porang di Indonesia. Tapi bagi para pemula, untuk petani porang menjadi sebuah kenikmatan tersendiri karena di tahun 2020-2021 ini pelajaran yang sangat berharga yang dialami banyak petani. Penyakit banyak muncul pada tanaman porang. Kegagalan dari penanaman juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi petani pemula. Yang sudah bercocok tanam lama, produktivitas katak pun juga turun. Mengapa demikian? Ya, ini disebabkan dari curah hujan yang terlalu tinggi yang sampai dengan hari ini, ya, sewaktu harusnya sudah dorman total, itu pun saat ini masih curah hujannya tinggi. Yang di lahan tanpa naungan kayak gini saja mengalami banyak hal. Di antara hal-hal yang membuat penurunan produktivitas katak adalah hal seperti yang demikian. Ini misalkan bisa langsung kita lihat di lahan, ya. Di lahan ini, nah ini rata-rata untuk tanaman dari umbi, yang dulunya sebenarnya pada waktu pertama, pada waktu tunas pertama, karena umbi itu cenderung pada dasarnya ialah tunas pertama dan tunas kedua. Pada waktu tunas pertama mungkin sudah dilihat sangat baik sekali, ya, pertumbuhannya juga tidak begitu tinggi, daunnya melebar sampai kataknya sudah lumayan banyak. Harusnya pada tunas kedua itu harusnya lebih bisa menjadi andalan bagi petani biasa nih, ya. Ini yang tunas pertama sudah dorman kayak gini. Ini tunas pertama, dulunya sudah pendek, ya, pendeknya segini. Ini sudah ada kataknya. Nah, ini begitu muncul tunas kedua, tunasnya tinggi, daunnya istilahnya tidak bisa membelah panjang atau mungkin kayak payung kan gitu. Ini akhirnya produktivitas kataknya kecil. Nah, ini harusnya juga tumbuhnya tidak setinggi ini. Biasanya kalau musim-musim yang lalu karena panasnya cukup, kalau tunas pertama tumbuhnya segini, tunas kedua itu harusnya tidak jauh berbeda. Kenaikan sedikit, daun yang di sini itu harusnya sudah sangat lebar sehingga produktivitas kataknya maksimal. Nah, ini rata-rata untuk wilayah yang sudah saya kunjungi, baik yang di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, saya belum ke Jawa Barat, ya. Itu rata-rata menjadi kendala yang sama bagi para petani, ya. Untuk produktivitas katak di tahun ini memang sangat berkurang. Nah, berkurangnya ya karena cuacanya ekstrim, curah hujannya tinggi, terusan juga mungkin secara sinar matahari seharusnya sudah cukup untuk, karena intensitas cahaya lumayan, cuman kita kurang tahu persis kendala-kendala yang dihadapi untuk petani ini. Yang petani yang sudah, ya, yang untuk pemula mungkin malah tidak kaget karena yang dia hadapi langsung hal kayak demikian. Nah, ini itu. Tapi untuk yang sudah petani yang sudah beberapa musim tentunya akan mengalami hal yang demikian, merasakan produktivitas kataknya turun.
Yang kedua, penyakit untuk tahun 2020-2021 ini super banyak ya, super banyak, terutama yakni di jamur ya, di jamur, karena curah hujan yang saat ini pun masih tinggi. Nah, lahan masih kita biarkan kayak gini, karena nanti juga air itu sangat berpengaruh untuk menghambat durmanisasi ya. Kalau airnya sudah tidak ada, itu pasti durmanya terhambat. Nah, ini kalau sudah waktunya dorman, tentunya akan dorman. Nah, seperti ini ialah contoh yang sudah pasti dorman. Pasti dorman karena ada suatu keadaan. Nah, ini walaupun mungkin dipaksakan airnya cukup kayak apapun, ini sudah waktunya dorman. Walaupun ini tunasnya muncul, ini kalau bahasanya orang petani porang ini adalah tunas terakhir ya. Ini tunas ini tidak akan bisa membesar, ini tunas terakhir. Tunas ini tunas yang ke berapa ini sudah tidak bisa dilihat, karena yang dulunya sudah kering. Nah, tuh terusan ini ialah tunas yang terakhir, sama kayak gini. Ini juga kemungkinan nanti sudah mungkin tunas terakhir. Biasanya tunas terakhir ini itu tidak bisa besar, dan pada waktu sudah panas secara otomatis tunas ini akan mati. Makanya dikatakanlah tunas terakhir. Nah, bisa dikatakan gitu. Kalau airnya tersedia terus bagaimana? Ya biasanya untuk kesediaan air pun kalau sudah masanya dorman, tunas terakhir ini ya tidak akan bisa besar, pasti kecil gitu. Karena ada teman kemarin menanam pada bulan Agustus, pada bulan Februari itu sudah dorman semua, padahal itu masa curah hujannya tinggi. Nah, kembali lagi untuk penyakit serta produktivitas katak. Nah, ini secara otomatis akan turun. Yang kedua, ini untuk produktivitas umbi pun ya. Ini umbi pun mungkin juga akan sedikit mengalami gangguan karena banyaknya penyakit jamur yang ada pada tanaman porang ini. Ya, ini menjadi tantangan tertentu bagi petani-petani porang yang sudah pernah menanam, dan menjadi pelajaran sangat berharga ya, berharga bagi petani pemula yang menanam pada tahun 2020-2021, yang mereka kemarin sudah berhasil untuk mendapatkan bibit yang terbaik. Ternyata untuk penanaman pun juga masih mengalami kendala yang demikian. Ini ya kembali lagi saya katakan dirasakan oleh banyak petani yang saya kunjungi dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Itu rata-rata hampir mengalami permasalahan yang sama, yakni produktivitas kataknya menurun. Nah, ini hampir rata-rata, dan untuk penyakitnya itu. Nah, terus ini juga sudah bulan puasa ya, bulan puasa. Ini bentar lagi sebagian daerah tertentu ini sudah dormanya sudah rata. Nah, untuk tanaman yang dari umbi, tanaman yang dari umbi di sana yang dulunya tingginya 2 meter itu sudah rata dengan tanah. Ya, karena apa? Untuk tanaman dari umbi itu cenderung muncul pertama adalah tunasnya cuma 1 atau tunasnya cuma 2. Nah, untuk dari katak itu bisa berkali-kali tunasnya. Nah, cuman ya yang disayangkan ialah tunas-tunas yang terakhir. Makanya kalau tahun ini sering sekali muncul yang namanya istilah varigata. Nah, ini sebenarnya varigata sendiri itu ya karena pigmen yang mungkin daun yang kurang maksimal, sehingga daun-daun terakhir itu ya kalau tanaman kita itu sudah tumbuhnya kayak gini, kurus, tinggi, terusan ini daunnya cuma sedikit, ini kurang bisa melebar. Ini ialah ciri-ciri dari tanaman yang kurang bagus ya, kurang bagus. Harusnya kalau tanaman-tanaman yang bisa maksimal
itu daunnya bisa melebar. Nah, ini sedikit agak melebar ini ya, untuk tingginya pun juga terlalu tinggi sebenarnya. Kalau daerah tanpa naungan terusan melihatnya kayak gini, ya pasti secara hasil dari produktivitas katak pasti akan menurun ya. Makanya untuk teman-teman ya dipastikan yang mau budidaya untuk tahun 2021 2022 ya, pilihlah bibit yang baik ya, pilihlah bibit yang baik, karena saat ini untuk produktivitasnya katak menurun ya. Nanti usahakan untuk mendapatkan hasil katak yang lebih baik. Terus yang kedua, untuk bibit dari umbi ya, bibit dari umbi itu menurut pengalaman yang sudah ada ya, itu tidak serta-merta bibit yang langsung saat ini dibongkar ya. Pada dasarnya pilihlah bibit umbi yang usianya sudah tua. Ini nanti sekitar bongkar bulan 6 ya. Kalau mungkin bongkar bulan 7 mungkin harganya juga sudah tinggi. Paling tidak minimal usia bongkar itu bulan 6. Bulan 6 itu harganya mungkin juga tidak begitu tinggi. Terus ya bulan 7 bulan 8 kita karantina. Bulan 9 itu usahakan untuk umbi, karena bibit umbi itu berbeda ya dengan katak. Untuk bibit umbi itu sebaiknya langsung ditanam di hari awal ya, dari awal sebelum musim hujan itu sudah masukkan ke lahan. Nah, nanti biarkan karantina kepanasan tidak masalah, di lahan nanti akan tumbuh dengan sendirinya ya. Bulan 9 harusnya sudah dimasukkan, karena nanti untuk bibit umbi itu pasti batangnya besar. Nah, butuh nutrisi banyak. Kalau nanti telat justru malah resikonya nanti akan busuk di lahan. Nah, ini perbedaan kenapa nanam dari umbi itu lebih susah ya, karena harus tahu karakter dari bibit yang kita tanam. Berbeda dengan karakter tanaman dari katak. Nah, dari katak itu pun nanti harus kita jeli untuk melihat kondisi alam. Salah satu contoh demikian ya, katak ini pada musimnya nanti itu akan tumbuh dengan sendirinya ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apakah katak itu bisa langsung ditanam di lahan atau di polybag dulu? Mungkin pertanyaan yang paling banyak itu demikian ya. Makanya kita jelaskan di sini, kalau katak itu sudah yang kita punya itu sudah tumbuh ya pada waktu menjelang musim tanam, sementara lahannya kita itu belum benar basah. Nah, padahal katak ini sudah tumbuh ya, mau nggak mau kita harus upaya untuk di polybag dulu ya, harus di polybag dulu sebelum dimasukkan ke lahan. Itu kuncinya satu. Misalkan nanti bulan 9 katak Anda sudah tumbuh sementara hujannya belum ada, ini harus buru-buru menyiapkan polybag, nanti ditanam di polybag. Nah, kecuali kalau misalkan katak ini belum tumbuh, tapi lahan kita sudah basah ya, pengen segera ditanam, ini justru harus disemai, baru kita masukkan ke lahan, langsung bisa masuk ke lahan. Nah, ini karakter untuk katak harus mulai dimengerti ya. Ini sebaiknya di polybag dulu atau ditanam. Nah, ini berkaitan dengan katak yang terjadi di situ ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.